alternatif yang ada. Biasanya yang kita pilih yaitu yang kita sukai, ya kan? Kan nggak mungkin kita beli barang yang nggak kita suka lah, terus habis dibeli mau diapain? Dibuang. Sampai sini ada mau ditanyakan? Mbak, mas. Halo. Masih bisa dengar saya? Di sini ada fungsi sikap. Yang pertama itu fungsi penyesuaian atau adjustment function. Itu mengarahkan seseorang ke arah objek yang memberikan perasaan senang atau objek yang menjanjikan imbalan. Sebaliknya menghindari objek yang tidak menyenangkan, sehingga sikap konsumen terhadap produk tergantung dari persepsi konsumen. Jadi penyesuaian ini maksudnya kayak gini, misalnya kita suka sama sesuatu, itu biasanya kita malah membeli atau kita tertarik sama objek tersebut. Tapi kalau misalnya kita nggak suka sama si objek itu, kita biasanya menghindari. Jadi kan sudah pasti kan orang pasti menghindari sesuatu yang nggak disukai. Kecuali mungkin kadang-kadang ada saat kita dalam keadaan terpaksa yang sebenarnya kita nggak suka tapi mau nggak mau harus kita lakukan. Itu ada juga seperti itu. Cuman biasanya kalau dalam keadaan atau kondisi yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja, biasanya orang kan pasti menghindari sesuatu yang tidak kita senangi. Itu fungsi penyesuaian. Fungsi ego defensif itu sikap dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi ego atau citra diri seseorang dari ancaman. Ini kadang konsumen merasa gengsi untuk mengakui kesalahan yang dilakukan dalam memilih produk dengan mencari kambing hitam. Bisa, jadi sikap bisa buat defense sama ego kita, jadi enggak. Biar kita enggak, istilahnya kalau orang gengsi kan enggak malu di depan orang lain. Terus kalau fungsi ekspresi nilai itu untuk mengekspresikan secara lebih nyata nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen. Misalnya, kalau contohnya di buku ini orang yang suka atau perhatian sama lingkungan hidup, dia akan membeli barang yang ramah lingkungan. Terus misalnya mbak atau mas gabung sama suatu kelompok apa, misalnya kelompok apa ya, misalnya kelompok pecinta binatang. Nah, itu untuk mengekspresikan bahwa mbak sama mas itu termasuk dalam kelompok itu, biasanya membeli barang-barang yang ada atributnya, misalnya gambar hewan atau apa, ya, kayak mempromosikan misalnya melindungi hewan, terutama hewan langka. Nah, seperti itu. Jadi mengekspresikan sesuatu yang kita sukain, seperti itu. Terus kalau fungsi pengetahuan itu ya untuk ini membentuk kita supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi ini memiliki kebutuhan akan adanya dunia yang terstruktur dan teratur sehingga manusia cenderung untuk mencari konsistensi, stabilitas, dan pemahaman terhadap sesuatu. Oke, jadi ada 4 fungsi sikap ya. Apa aja 4 fungsi sikap? Halo? Penyesuaian ego defensif, ekspresi nilai, dan pengetahuan. Oke. Jadi jangan lupa ya, ada 4 dari
fungsi sikap. Sekarang kita masuk ke karakteristik sikap. Jadi karakteristik sikap itu dia memiliki objek, konsisten, positif, negatif, sama netral, intensitas. Ini dan sebagainya. Mari kita bahas satu-satu. Ini kalau memiliki objek itu biasanya sikap konsumen harus terkait dengan sesuatu objek. Jadi ada sesuatu yang kita senangi atau tidak senangi, itu sih karakteristik yang pertama. Kalau yang kedua itu biasanya sikap itu konsisten. Jadi kalau contohnya di sini pemulung sebenarnya menyukai susu rasa coklat dan akan membeli bila memiliki uang, namun sikapnya tidak konsisten dengan perilakunya, yaitu tidak pernah membeli susu coklat karena tidak adanya daya beli. Jadi biasanya sikap itu lebih konsisten dari perilaku. Yani kalau perilaku kan masih bisa berubah sesuai dengan kondisi, kayak tadi yang saya bilang, misalnya mbak-mbak sama mas-mas nggak suka akan sesuatu, tapi karena ada kondisi yang mendesak atau yang nggak bisa dilawan lagi, harus melakukan hal yang tidak disukai tersebut. Makanya itu. Jadi kadang-kadang sikap bisa nggak konsisten sama perilaku. Tapi kalau sikapnya itu sendiri, dia pasti konsisten. Biasanya kan kalau sudah suka, kebanyakan bakalan suka terus. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bakalan berubah juga bisa. Cuman kalau sikap itu lebih konsisten. Maksudnya lebih awet lah istilahnya. Gitu. Nah, sikap itu bisa positif, negatif, sama netral. Bisa juga sih, sikap itu kan bisa terbentuk juga kan. Kadang-kadang misalnya oke, makasih. Misalnya kan kayak awalnya kita nggak tahu tentang apa-apa, tapi karena orang-orang di sekitar kita semuanya pada nggak suka, pokoknya istilahnya kita kayak diracuni. Kalau hal ini tuh nggak baik, gini-gini, akhirnya kita juga nggak suka. Itu bisa karena terpengaruh orang lain tuh bisa, atau langsung timbul dari diri kita sendiri juga bisa. Kan kadang-kadang ada langsung, pernah nggak sih ngalamin kira-kira ketemu sama sesuatu, nggak tahu kenapa pokoknya suka. Jadi kan tergantung reaksi awal kita sama sesuatu barang toh. Atau sama kayak misalnya istilahnya kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, nah itu loh. Kan ya kadang-kadang ada saat kita tahu sesuatu, kita tuh bisa ini kok gini, terus kita suka. Ada juga yang awalnya nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba karena orang-orang banyak yang mempengaruhi, jadinya suka atau jadinya malah nggak suka, kan seperti itu. Jadi biasanya sih lebih awet pokoknya deh dibandingkan perilaku. Kalau perilaku tuh masih bisa lebih gampang berubah tergantung kondisi. Gitu. Mbak Nurul ini panggilannya bukan Mbak Nurul, Mbak Lulu, bukan Lulu Lawata, bukan sih nama FB-nya. Kenapa Mbak? Ke mulutnya disilang. Nah, terus kalau intensitas sikap itu derajat sikap terhadap produk akan bervariasi tingkatannya, mulai dari sangat suka sampai sangat tidak suka. Jadi ada tingkatannya. Terus habis itu kalau retensi sikap menunjukkan seberapa besar sikap dapat berubah. Nah ini. Dan resistensi ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda itu. Jadi ya bagus toh, alhamdulillah kalau sudah selesai kan enak. Terus kalau persistensi sikap itu sikap dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ya, biasanya kalau sikap berubah itu butuh waktu yang lebih lama. Maksudnya nggak langsung, misalnya awalnya suka langsung tiba-tiba berubah jadi nggak suka. Itu sangat jarang hal itu terjadi. Jadi butuh